Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Pada bagian pertama ini kita akan mengupas tuntas keempat kasus awal yang mencakup perhitungan medan magnet, kawat lurus, analisis gaya Lennard, serta penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada kumparan. Pada soal pertama kita mencari besar medan magnet pada titik B, magnet B pada titik P yang berjarak 8 cm dari kawat. Menggunakan persamaan medan magnet kawat lurus, kita masukkan nilai arus I sebesar 93 ampere berjarak R sejauh 0,08 meter. Hasil akhir perhitungan kita menghasilkan nilai 2,325 dikali 10 pangkat minus 4 Tesla atau setara dengan 232,5 mikrotesla. Untuk menentukan arah medan magnetnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan ibu jari diposisikan searah aliran arus listrik dan genggaman keempat jari lainnya secara otomatis akan menunjukkan arah lintasan melingkar medan magnet di sekitar kawat tersebut. Terakhir, analisis kasus teoritis menunjukkan bahwa apabila arus listrik dan jarak R sama-sama dilipat gandakan menjadi 2 kali semula, besar medan magnet B tidak akan berubah atau tetap konstan. Hal ini disebabkan karena faktor pengali 2 pada bilangan dan penyebut saling membagi satu sama lain. Mari kita bergeser ke soal nomor 2 yang memiliki 2 subsoal. Di bagian A, kita diminta menghitung gaya Lorentz pada pengantar miring bersudut 30 derajat. Panjang kawat L adalah 93 cm atau 0,93 meter. Dialiri arus 6 ampere dan dalam medan magnet 0,8 Tesla. Dari perhitungan B dikali I dikali L dikali sin 30 derajat diperoleh gaya Lorentz sebesar 2,232 Newton. Sementara itu di bagian B kita menghitung flux magnet menembus kumparan berluas 0,05 meter persegi secara tegak lurus. Karena di bidang kumparan tegak lurus arah medan magnet, sudut normal bidangnya adalah 0 derajat, sehingga nilai cos theta bernilai 1. Hasil perkaliannya memberikan nilai flux magnet sebesar 0,04 Weber. Pada soal ketiga, kita mengulas hubungan induksi elektromagnetik lewat hukum Faraday dan Lenz. Kita memiliki kumparan dengan lilitan N sebanyak 293 lilitan. Flux magnet berkurang dari 0,12 menjadi 0,03 Weber, menghasilkan perubahan flux sebesar minus 0,09 Weber. Dalam waktu 0,06 detik sesuai perhitungan hukum Faraday, kita memperoleh GGL induksi sebesar 439,5 volt. Selanjutnya,
Hukum Lens digunakan untuk menganalisis arah arus induksinya. Ketika kutub utara magnet didekatkan, terjadi pengikat fluks magnet yang memasuki kumparan. Berdasarkan hukum Lens, sistem kumparan akan menentang penambahan fluks ini dengan menghasilkan medan tandingan yang berlawanan. Akibatnya, ujung kumparan yang berhadapan langsung akan bersifat sebagai kutub utara magnet induksi demi memicu efek tolak-menolak. Berdasarkan kaidah tangan kanan, arah arus induksi yang terbentuk akan mengalir berlawanan dengan arah jarum jam jika kita memandang dari sisi magnet datang. Soal keempat, menguji pemahaman kita tentang induktasi daripada sebuah induktor sebesar 5 Henry. Terjadi perubahan arus listrik dari 2 ampere mencolok drastis sehingga 93 ampere dalam waktu relatif singkat, yaitu 0,25 detik. Rumus GGL induktansi dari penghasilan nilai sebesar 1850 volt. Tanda minus pada formula aslinya merepresentasikan perlawanan sistem. Secara fisis, sifat menentang ini adalah konsekuensi dari hukum kekekalan energi. Induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jika arus listrik coba ditingkatkan, induktor akan memunculkan GGL di balik yang menentang kenaikan arus tersebut. Induktor akan memunculkan GGL balik yang menentang kenaikan arus tersebut. Agar kenaikan instan, sebaiknya kita harus coba jika sebaliknya, jika arus coba kita turunkan, induktor akan melepas energi demi mempertahankan kestabilan arus. Sekarang kita beralih ke bab 2 yang membahas perhitungan energi yang tersimpan di dalam induktor bersifat induktasi mutual serta aplikasi konseptual perbedaan mendasar teknologi kelistrikan arus AC dan DC dalam dunia nyata. Mari kita bedah soal 5 pada bagian A. Terdapat fenomena induktasi mutual sebesar 0,4 Henry, di mana laju perubahan arus di bagian primer adalah 93 ampere per detik. Tegangan induksi yang ditransfer ke kumparan sekunder terhitung sebesar minus 37,2 volt. Lalu di bagian B, kita menghitung total energi magnetik W yang didepositkan di dalam sebuah induktor 3 Henry. Ketika dialiri arus konstan sebesar 4 ampere dari persamaan tengah L dikali I kuadrat, kita temukan energi magnetik yang tersimpan adalah sebesar 24 Joule. Soal 6 membandingkan dua teknologi kelistrikan utama, yaitu arus bolak-balik atau AC dan arus arah atau DC. Arus AC arah alirannya berbolak-balik secara periodik dengan bentuk gelombang tegangan
sinusoidal, umumnya disuplai oleh generator besar seperti PLN untuk kebutuhan alat berdaya besar. Di sisi lain, arus DC mengalir secara pribadi, dihasilkan oleh baterai atau sel surya, dan digunakan untuk perangkat sirkuit mikroelektronik. Hal ini menjawab mengapa gawai elektronik pintar seperti laptop dan telepon genggam kita mutlak memerlukan operator eksternal meski kita colokkan ke stop kontak AC rumah tangga. Chipset, IC, dan transistor dalam sirkuit internal gawai hanya bisa bekerja dengan tegangan DC secara berskala rendah, kisaran 5 hingga 20 volt, yang sangat stabil. Adaptor charger di sini memainkan peran penting sebagai resistor atau pengarah arus sekaligus penurunan tegangan. Konversi penolak AC 220 volt PLN menjadi arus DC murni yang ramah dan aman bagi sirkuit gawai kita. Kita telah sampai di bagian penutup, yaitu bab ketiga. Di bab ini akan melakukan analisis komprehensif matematis pada rangkaian arus bolak-balik RLC seri, membahas kondisi resonansi, frekuensi, dan merangkum ketertarikan teori elektromagnetik dalam alat industri modern. Di slide tabel ini saya mau merangkum penyelesaian konversi untuk soal 7 dan 8. Pada soal 7, jika sumber AC memiliki tegangan maksimum 93 volt pada frekuensi 50 Hz, didapatkan tegangan RMS atau tegangan efektif sebesar 65,76 dengan periode gelombang sebesar 0,02 detik. Maka fisis dari tegangan RMS ini adalah ia serta dengan nilai tegangan searah DC yang mampu menghasilkan efek disipasi kalor atau panas yang sama ketika dialiri pada hambatan yang identik. Selanjutnya pada soal nomor 8 kita menganalisis sirkuit RLC seri berhambatan R93 ohm. Reaktansi induktif XL 60 ohm dan reaktansi kapasitif XC 20 ohm. Kita masukkan variabel ke rumus dependensi Z dan diperoleh hambatan total sirkuit sebesar 101,24 ohm. Faktor daya rangkai yang diwakili oleh nilai kosinus V diperoleh sebesar 0,919. Terakhir, karena nilai reaktansi induktif XL lebih besar daripada reaktansi kapasitas XC, maka kita simpulkan rangkaian ini bersifat induktif. Hal ini berarti fase gelombang arus listrik tertinggal di belakang gelombang tegangannya. Pada slide terakhir ini kita membahas soal nomor 9 dan 10. Kasus 9 mengulas kondisi
sirkuit RLC dengan induktor 0,20 Henry dan kapasitor 93 mikrofarad menggunakan formula frekuensi resonansi F kurang 0. Kita peroleh frekuensi resonansi sirkuit berada pada kisaran 36,9 Hz. Saat terjadi resonansi ini, nilai reaktansi induktif dan kapasitif saling melenyapkan sehingga nilai impedansi total mencapai titik minimumnya, yang serta hambatan murni R akibat arus bolak-balik yang mengalir di dalam sirkuit melesat naik hingga batas maksimumnya. Terakhir, pada soal nomor 10 kita merangkum ketertarikan fisis dari transformator, generator, dan motor listrik. Ketiga alat ini bekerja di bawah satu payung hukum fisika 6 yang erat. Medan magnet dan flux magnet menjadi media mutlak penyalur energi. Hukum Faraday dan hukum Lenz mendasari perubahan energi gerak menjadi listrik pada generator maupun listrik menjadi gerak pada motor induksi diri yang krusial pada kumparan trafo serta pemanfaatan karakteristik arus AC atau DC sebagai input pendorong sistem kerja mereka. Contoh penerapannya sangat dekat dengan kehidupan kita. Transformator dapat kita temukan pada adaptor pengisi daya ponsel, generator pada sistem genset cadangan darurat, dan motor listrik pada dinamo pompa air di rumah tinggal kita. Demikian mengenai analisis pengerjaan soal kelistrikan dan elektromagnetik berdasarkan variabel NIM di akhir 93 yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan ini memberi pemahaman fisis yang komprehensif bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih.